Satu. Baik, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak. Iya, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Haji, sehat walafiat ya. Kita bisa bertatap muka di sini. Namun nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini Pak Haji ya. Boleh Pak, boleh. Jadi nanti pada saat coaching antara Bapak sebagai coachingnya dan juga Yes, nanti ada coachingnya juga akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan bukti penilaian yang ada di coaching, seperti apakah sesuai dengan alur kita atau mungkin belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya kan? Dan juga dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachnya tadi, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan, dan ya harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan ya Bapak ya. Siap. Terus proses kreatifnya dan juga memaksimalkan potensi. Itu mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Boleh Bapak ya? Boleh, silakan. Baik, Pak, terima kasih. Nah, untuk yang pertama Bapak, terkait dengan kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini Pak? Alhamdulillah Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya saya ingin seperti alur kita Pak dalam coaching ini kompetensinya. Yang pertama saya ingin tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan juga yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Iya betul ya Pak, jadi ketiganya tersebut itu Bapak ingin kembangkan juga ya Pak ya? Siap Pak. Itu gitu. Baik, kira-kira menurut Bapak kompetensi yang ingin dikembangkan ini itu kan ada 3 ya Pak ya? Iya siap. Itu gitu. Nah, yang lebih spesifiknya ini yang mana Pak? Yang ingin saya tekankan pada coaching kali ini yaitu tentang cara mendengarkan penuh Pak, mendengarkan penuh. Kemudian saya juga ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak saya pada kesempatan kali ini. Jadi ada 2 ya Pak ya, yang lebih akan dikembangkan di sini, yaitu Bapak hadir penuh dan juga menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Betul, ya Pak ya. Betul Pak, betul. Gitu. Baik, jadi untuk sementara ini mungkin indikator ketercapaiannya itu apa saja Pak? Saya sih inginnya indikator yang ingin saya lakukan pada coaching kali ini yaitu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut dan tahu cara-cara menyelesaikannya Pak. Iya. Jadi sudah menemukan solusinya nanti apa ya dari coachingnya itu tadi gitu kan, sehingga dari jawaban-jawaban yang diterimanya itu gitu kan itu bisa lebih baik seperti itu ya. Baik, silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coachingnya dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu kita akan bertemu lagi ya Bapak ya untuk pra-observasinya mungkin. Demikian Bapak untuk sekarang, terima kasih. Silakan Bapak. Iya Pak, siap. Baik, silakan ya dengan lanjut dengan Pak Cahya ya Pak ya. Oke, siap Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah Pak Haji. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Saya dengar Bapak mau menyampaikan sesuatu, mau menceritakan apa Pak? Baik. Ya Pak, saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya Pak, begitu. Kita ada waktu 15-20 menit ya Pak. Silakan Bapak mau menceritakan apa? Baik Pak, begini Pak, di sekolah saya tuh saya melihat itu siswanya kayak yang rasa bosan gitu Pak untuk belajar di sekolah, karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton dan membosankan dengan cara berceramah dan berceramah. Jadi mereka itu belum bisa memanfaatkan sumber belajar yang sudah ada di sekolah gitu. Jadi kebiasaan yang mereka sering lakukan di kelas itu hanya menggunakan metode ceramah seperti itu Pak.
baik Pak, di sekolah Bapak itu masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif, baik berarti ya Pak? Iya, betul Pak. Jadi pembelajarannya dengan cara berceramah gitu-gitu aja. Setelah saya lihat, ternyata siswanya itu pernah saya tanya bagaimana pembelajaran di kelas, mereka menjawab bosan Pak, jenuh Pak, dan seterusnya. Mungkin setelah saya telusuri ternyata mereka menjawab ya karena gurunya hanya menggunakan metode pembelajaran yang yang monoton gitu, tidak bervariasi lah istilahnya. Baik Pak, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini Pak? Saya ingin adanya perubahan gitu loh Pak. Perubahan setidaknya walaupun sedikit, tetapi terlihat ada perubahan di sekolah. Cara pembelajarannya itu tuh lebih diubah sedikit, mungkin dengan menggunakan metode, model, atau pemanfaatan media yang ada di sekolah, atau pemanfaatan sarana prasarana yang sudah disediakan oleh sekolah Pak. Oh, jadi Bapak ingin adanya perubahan di rekan sendiri untuk merubah cara mengajarnya ya Pak? Ya betul Pak. Biar ada perubahan lah istilahnya begitu. Nah, baik Pak, perubahan seperti apa yang Bapak harapkan dari rekan-rekan di sekolah Bapak? Perubahan yang menuju lebih baik tentunya, seperti penggunaan metode, kemudian juga model yang bervariasi, terus pemanfaatan media sarana prasarana yang ada di sekolah dengan secara maksimal, karena di situ kan sudah ada disediakan tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh guru-guru di sekolah begitu Pak. Oh, berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Pak. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu kira-kira di sekolah Bapak itu kalau kita pakai level 1 sampai 10 berada di posisi berapa Pak kira-kira Pak? Mungkin kalau melihat fenomena tersebut, mungkin saya mengasumsikan levelnya 5. Karena masih banyak istilahnya, walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan media-media atau sarana prasarana di sekolah, tapi istilahnya masih banyak juga di antara guru-guru sekolah kami itu mereka hanya menggunakan satu model pembelajaran yang sama, yaitu dengan metode ceramah. Jadi mereka tidak menggunakan teknologi dalam pembelajaran gitu Pak. Oh, baik Pak. Kira-kira di level berapa sih yang ingin Bapak lihat dari rekan-rekan guru Bapak? Sepertinya nggak terlalu banyak Pak ya, karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan. Ya mungkin kalau saya mengharapkan level 7 lah. Level 7 aja, karena di sini apa yang banyak guru juga yang sebenarnya pengen antusias tapi bingung cara memulainya seperti apa. Oh, baik Pak kalau begitu. Sekarang langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk membantu guru-guru untuk melakukan perubahan pembelajaran seperti apa Pak? Mungkin yang pertama yang akan saya lakukan adalah mendiskusikan permasalahan-permasalahan kepada rekan-rekan yang mungkin ingin adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang ingin adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan, terus ada melakukan mentoring seperti itu. Oh begitu Pak, yang Bapak lakukan berarti mentoring ya Pak. Yang selain mentoring, Pak, apakah ada strategi untuk melakukan dalam perubahan rekan-rekan di sekolah Bapak? Kalau mencakup skala yang besar di samping mentoring ya, kalau menurut saya pribadi ada namanya workshop ya. Jadi workshop ini kan meliputi seluruh guru, jadi skalanya lebih besar. Siap. Baik, kira-kira Pak, tadi ada mentoring, ada juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini, yang nyaman dilakukan itu kira-kira menggunakan metode atau strategi apa yang dilakukan oleh guru Bapak? Baik, kalau melihat dua pendekatan tadi, yang pertama mentoring dan yang kedua workshop, mungkin hal yang ingin saya lakukan pertama kali adalah
mentoring. Kenapa? Karena sasarannya saya ingin mengajak guru-guru yang mempunyai niat untuk melakukan perubahan di sekolah gitu. Kalau misalkan cakupannya hanya beberapa guru saja yang ingin memiliki niat untuk berubah di sekolah kita begitu. Jadi mentoring dulu. Iya. Baik Pak. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak untuk melaksanakan mentoring tersebut Pak? Nah, kebetulan saya punya rekan sejawat. Nah, dia itu lumayan pandai lah dalam bidang IT-nya gitu. Mungkin nanti bisa membantu saya. Kita akan menyamakan persepsi dan konsep dulu dengan rekan saya seperti apa yang Bapak sampaikan tadi ya. Di situ akan dibantu saya dalam melakukan mentoring tersebut sehingga nanti sasarannya lebih banyak gitu tercakup kepada guru-guru yang lain juga. Oke Pak. Berarti nantinya Bapak akan mengadakan kolaboratif dengan rekan guru yang lain. Betul Pak, saya akan melakukan proses kolaborasi dengan teman-teman yang sefrekuensi tentunya. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih Pak. Dari percakapan ini, apa yang Bapak dapatkan? Nah, saya ada sedikit gambaran Pak ya. Tadi gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah. Khususnya itu pada memberikan dampak kepada rekan-rekan ini untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu mungkin yang nanti saya ambil itu dengan cara mentoring gitu ya, karena untuk saat ini yang bisa dilakukan dengan cara mentoring. Wah, saya sudah tidak sabar lagi nih Pak menunggu cerita-cerita lagi dari Bapak yang sudah melakukan mentoring. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini percakapan kita. Nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi Pak. Baik, terima kasih juga Pak ya. Semoga kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi terkait ini dan nanti kita temukan solusi bersama rekan sejawat yang lain yang mempunyai antusias untuk menciptakan perubahan di sekolah Pak. Sama-sama Pak. Semoga kita bertemu lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coachingnya, tadi ada sedikit pertanyaan ya Pak ya dari saya yang akan saya tanyakan kepada Bapak, yaitu pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian itu? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menentukan solusi permasalahannya. Iya, baik. Jadi Pak Haji sudah berhasil ya Pak ya? Siap. Sudah berhasil melakukan proses coachingnya sesuai dengan alur kita ya Pak ya? Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan Pak ya? Iya Pak. Terkait dengan keberhasilan Bapak menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coachingnya, kemudian sudah mengidentifikasi juga permasalahan yang ada di coachingnya, dan selain itu juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Haji tadi juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching gitu, agar rencana aksi yang akan dilakukannya itu juga berjalan dengan baik. Betul Pak. Seperti itu gitu. Oke. Jadi tadi mendengar percakapan itu dengan coaching, saya fokus terhadap coachingnya. Arahannya di situ Bapak sudah ada presensi, artinya kehadiran penuh di situ. Terus juga Bapak juga di situ ada lebih ke mendengarkan aktif juga, mendengar seperti itu. Terus tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan Ibu Bobot yang disampaikan oleh Bapak sebagai coach kepada coachingnya. Gitu. Siap. Oke, ya satu lagi ya Pak ya. Siap. Boleh ya Pak ya. Baik. Untuk kedepannya kompetensi apa ya sih ya
ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini, Pak? Terima kasih Pak. Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ya saya ingin mendalami alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Pak. Iya, terima kasih ya Pak ya. Baik, luar biasa ya Pak ya. Kalau Bapak sudah mendalami hal ini, jadi alur ceritanya pun supaya lebih baik lagi ketika sudah kita dalami ke depannya ya Pak ya. Terima kasih ya Bapak sudah melakukan sesi tanya jawab saat ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih atas kerjasamanya ya Pak ya. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.